Shalom semua warga kerajaan. Hari kita masih merayakan perayaan-perayaan besar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan sebab dia hidup, kita pun akan hidup. Ada satu pasal yang sangat misterius bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka menggelengkan kepalanya. Mereka bilang, it's impossible itu untuk Mesias. Karena itu salib itu buat mereka adalah suatu batu sandungan. Masa Mesias mati? Nah, mereka tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka dalam Yesaya 53 diterangkan dengan jelas, dia dengan sukarela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jiwanya menderita, menerima segala penghinaan untuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 12, karena itu akan dibagikan kepadanya. Kan, hai putraku, mintalah bangsa-bangsa, ya, orang-orang hebat, great man, strong man akan diberikan sebagai jarahan, sebagai rampasan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan, bahasa aslinya pour out, mencurahkan nyawanya ke dalam maut. Dan dia terhitung atau di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun yang menanggung dosa banyak orang. Dan satu lagi, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu? Ada 3 sebetulnya yang di kayu salib. Itu 1 Barabas. Lalu 2 yang lain memang dikatakan rampok, ya, stes, ataupun malefactor, kriminal. Tetapi dengan jelas ada sumber sejarah mengatakan mereka itu gerombolan daripada Barabas, yaitu berontak pada pemerintah Romawi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata, dia yang menanggung dosanya. Karena itu dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, 3 jam. Antara jam 12 sampai jam 3 sore, ya, dia baru menyerahkan nyawanya, gelap semuanya. Tetapi saudaraku yang menarik, ada satu nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang bukan ilahi. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Intercession, memberikan doa syafaat bagi para pemberontak. Ingat ya, pemberontak itu bukan yang 3 itu. Barabas satu saat saya berkata, he died for me instead of me. Tapi bagi kita juga begitu. Seharusnya kita yang disalib. Seharusnya kita yang dihukum. Seperti penjahat yang bertobat di samping Yesus, ya, yang namanya Dismas katanya, ya, bahwa dia berkata, ingatlah akan aku kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengenali mata yang diterangi bahwa Kristus adalah Raja itu yang menyerahkan nyawa, ya, supaya dia bisa memperoleh orang-orang besar, orang-orang hebat sebagai jarahan karena dia menang. Karena itu saudara, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Termasuk yang menghina dia. Asalnya dua-duanya menghina dia, tapi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan sepatutnya kita dihukum, tapi dia ini tidak bersalah. Jesus is the Holy One, the Innocent One, died for you and me. Dan kalau tanda Kristus dalam kita, kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menghina kita, dan juga mungkin anak-anak yang memberontak pada kita, anak buah yang memberontak pada kita. Pray for them. Dengan demikian kita akan menerima orang-orang besar sebagai jarahan. God bless you all. Ada aksi, ada reaksi. Dan saya percaya, right action, right result. God bless you all. Amin. Shalom Bapak Ibu ya, selamat pagi. Masih dalam suasana Paskah. Akan melanjutkan hutang saya pada saat beberapa minggu yang lalu menyampaikan tentang rumah kosong. Itu sebetulnya adalah satu tema besar tentang bagaimana roadmap for the spiritual growth. Jadi peta jalan pertumbuhan rohani. Saya terima kasih untuk saudara yang masih digerakkan oleh Roh Kudus. Dan roh saudara mampu menanggapi Roh Kudus. Dan akhirnya roh saudara bisa mendorong jiwamu. Dan jiwamu bisa memerintah tubuhmu untuk ada di tempat ini. Katakan amin. Prosesnya itu begitu ya. Kami berterima kasih karena tidak semua orang punya dan mampu memberikan respon yang demikian.
Kita lihat banyak orang yang enggan dengan berbagai macam hal, kecuali memang sakit dan sebagainya, yang tidak rindu untuk datang beribadah. Padahal ini tantangan paling ringan. Beribadah, datang ibadah itu tantangan teringan dari semua salib Kristus. Tapi itu pun tidak banyak juga orang yang bisa begitu setia begitu. Ya, tapi saudara, saya bersyukur juga ketika saudara juga mampu, Roh Kudus menggerakkan roh saudara yang memerintah jiwa dan kehendakmu dan memerintah tubuhmu untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan yang memang akhir-akhir ini juga untuk seterusnya tidak akan mudah kalau kita tidak serius. Ya, karena tidak gampang itu. Di dalam Tuhan, kekristenan itu beda dengan semua kepercayaan. Agama-agama yang lain selalu berangkat dari boleh dan tidak boleh, dan kemudian kalau kita mampu melakukannya, kita akan terima sesuatu. That is halal, haram, dan sebagainya, boleh dan tidak, selesai. Tetapi kekristenan ini tidak sekedar itu. Tapi ini perihal mengenal Allah dan ada di dalam Dia. Loh kan, kalimat ini aja udah repot. Dan Dia di dalam kita. Waduh. Lalu kita pada ujungnya akan menikmati Dia. Dan dibawa kepada keserupaan dengan angel, saudaraku. Bahasanya ini tidak ada lagi bahasa pengganti yang lebih mudah. Awalnya kekristenan memang slice pertama itu gampang. Saudara tinggal percaya dengan mulut dan hatimu mengaku Yesus, selesai. Anda jadi anak Tuhan. Sampai di titik itu lalu sudah mulai mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan. Semuanya easy, enak. Tapi ketika saudara mau masuk lagi untuk mengenal Dia lebih, mengenal diri kita lebih, dan mengenal nanti what next kita, itu tidak gampang. Itu harus masuk dalam, butuh waktu, butuh belajar, butuh mendengar, butuh serius. Dan butuh gereja yang peduli dengan hal ini. Bukan sekedar ngumpulin member, banyak-banyakin setoran, sorry to say, perpuluhan dan offering gitu, kemudian no, bukan itu. Tapi yang betul-betul peduli, karena gereja harus menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Termasuk yang melayani juga nanti layak di hadapan Tuhan. Dan ini tugas, tidak mudah. Maka berita-berita dari sini akan selalu membutuhkan konsentrasi penuh dan saudara mesti berpikir penuh. Begini saudaraku. Sejak penebusan di atas kayu salib yang kita rayakan kemarin itu, di situ sebetulnya terjadi sebuah transaksi. Transaksi peralihan hak. Dan berikutnya kita menjadi milik Tuhan. Dan setelah itu hidup kita ada di dalam Tuhan. Lah hidup di dalam Tuhan itu tidak bisa kemudian kita jalan, kita isi hari-hari kita sendiri. Ingat ya. Tuhan manggil kita, kemudian hak itu jadi milik Tuhan. Selanjutnya Tuhan menentukan ini loh, roadmap yang harus kita ikuti. Jadi tidak sesimpel bayangan kita. Dibaptis jadi anak Tuhan, sudah. Lalu kita jalan menurut tuntunan kita masing-masing. Nanti saya sebutkan ada salah kaprahnya di mana gitu. Inilah yang disebut dosa. Kan sudah repot. Di menit keempat aja sudah repot. Karena dosa itu dua pengertian. Satu, tidak bertindak salah. Tidak melanggar firman. Tidak aktif melakukan suatu tindakan bodoh. Dan tindakan melanggar firman itu dosa. Tapi ada satu lagi dosa yang kita lupa. Yaitu hamartia itu artinya tidak tepat sasaran. Melenceng dari tujuan Tuhan. Padahal
Setiap orang percaya itu di dalam hidupnya sudah diberi roadmap for spiritual growth. Jadi peta jalan pertumbuhan rohani kita setelah kita percaya Tuhan, itu mesti ngapain? Lah step-stepnya ini harus, sekali lagi harus sesuai dengan maksud Tuhan. Mengapa begitu? Nah ini, karena setelah Paskah ini yang terjadi. Dasar hukumnya, legal standingnya ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Why? Roh Kudus yang dari mana? Yang kamu peroleh dari Allah. Sampai di sini saya harap jemaat Rock Malam faham ini. Di dalam kita ada 3. Yang pertama rohnya Andreas, rohnya Rio, rohnya Mbak Tina, rohnya anak-anak ini. Roh kita. Itu dari Tuhan. Yang kelak akan kembali kepada Tuhan. Yang kedua di dalam kita itu ada jiwa. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Dan terakhir yang paling luar casing, kita ada tubuh ini. Nah, setelah peristiwa Paskah kemarin, Tuhan mati di atas kayu salib. Dia itu menebus kita. Dalam pengertian sederhana terjadi transaksi. Diri kita ini sudah ditebus. Akibatnya kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan ini ya. Sebab kamu telah dibeli di mana? Di atas salib. Dan harganya telah lunas dibayar. Itu legal standingnya. Dasar hukumnya. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah sampai di sini paham ya saudara. Kita bukan milik kita sendiri loh. Termasuk yang kalau saya sebut kita, saya itu. Human being-nya. Manusia sejatinya, your spirit. Ruahnya. Yang nanti akan kembali kepada dia dalam kekekalan itu bukan milikmu. Sudah dibeli. Kenapa harus begitu? Karena dulu akibat kesalahan Adam kita jadi milik setan. Untuk itu sudah dibeli. Dengan cara apa? Dengan cara sekarang Roh Kudus memerintah dalam kita. Maka dari itu buat orang-orang ini, Roma 10:9 seperti kita, ketika kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ditambah percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kita diselamatkan. Amin. Ini dulu. Ini dasar yang kokoh. Oleh karena korban Kristus dan kita respon oleh dorongan Roh Kudus, mengaku dia adalah juru selamat dan Tuhan kita dan menerimanya, kita diselamatkan. Terus hari itu terjadi peralihan. Ibaratnya begini. Di sini ada adik anak atau adik Edwin lah. Yang beliau ini di bidang properti. Atau saudara yang biasa pernah melakukan transaksi properti. Ketika satu saat terjadi transaksi, kita datang ke notaris dan bertanda tangan. Di situ PPJB, ya, peralihan hak, ya, proses jual belinya. Kemudian membayar bea namanya BPHTB. Kemudian terjadi peralihan hak, kita bayar sejumlah pajak kepada government, baik penjual maupun pembeli. Sejak saat itu setelah terjadi pembelian, sertifikat yang dulu namanya X akan berubah jadi namanya saudara. Paham ya ini ya? Transaksi ini. Lalu diikuti apa? Ini yang penting. Diikuti serah terima kunci dari developer, dari orang lain. Untuk selanjutnya properti tersebut jadi miliknya pembeli. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Anda bukan lagi milik Anda sendiri. Anda sudah dibeli. Dan Anda semua adalah milik Kristus. Sama seperti saudara terima kunci. Dan setelah itu yang ngatur rumah itu bukan pemilik yang lama. Kalau pemilik lama masih cawe-cawe itu namanya
Bahasa Mandarinnya mbocengli. Bahasa Jawa kasarnya gak duwe aturan wong iku. Wong sudah dibeli kok. No. Tapi seberapa banyak kita yang tidak menyadari hakikat dasar ini. Ketika kita mengaku percaya Yesus masuk dalam korban tebusan, Anda tidak berhak lagi ngurus dirimu pada hakikatnya. Dirimu yang sesungguhnya, yang adalah roh yang akan mengatur seluruh hidup. Maka itu disinilah kita mesti aware akan hak Tuhan. Mesti sadar. Tujuan berita-berita dari mimbar ini menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa seenak gua. Tapi dalam praktek banyak orang Kristen setelah dibaptis, peralihan hak itu nyaris tidak ada. Dia masih bercokol di properti yang miliknya Tuhan itu. Maka tidak jarang kadang-kadang Tuhan panggil Satpol PP loh. Saya di perbankan, kalau ada peristiwa sudah legal standingnya jelas peralihan hak begitu orang masih ngeyel itu biasanya tim hukum akan panggil Satpol PP, panggil Dalmas. Sampai dikosongkan properti itu dengan paksa. Saudara, ini banyak kekristenan sampai di sini saja sudah miss. Dikira menjadi Kristen itu sama dengan agama-agama lain. Pengelolaan hidup tetap sama. Padahal sepenuhnya haknya berubah dan kemudian ikut peta jalan Tuhan. Nah, salah kaprahnya di sini. Dari titik ini dimulai sebetulnya. Hak Tuhan, ada salah kaprah. Biasanya begini, begitu percaya Yesus, kurikulum petanya itu tidak ikut Tuhan sudah. Lalu ikut kebiasaan yang berlaku secara religius. Nah ini muncul kalimat religius. Judulnya tadi tidak religi loh. Judulnya peta jalan pertumbuhan spiritual. Bukan peta jalan pertumbuhan religius. Nanti saya sampaikan, saya terangkan ini. Karena kita sudah teracuni oleh agama-agama di luar kepercayaan yang lain. Dan juga oleh pengajar-pengajar yang salah. Terus terang saja. Biasanya begini, coba salah kaprah ini kalau menjadi bagian kita harus tobat. Karena itu tidak menjamin dan ujungnya manusia lama akan terbit. Kurikulum biasanya begini, satu percaya Yesus dibaptis. Tak tulis sampai begini, saya takut salah. Setelah dibaptis biasanya orang akan mulai aktif ikut dalam komunitas dan bergereja. Mulai datang ini, oh kok menarik ya setahun, 2 tahun. Akhirnya terlibat pelayanan. Mulai diberi kepercayaan menjabat jabatan-jabatan tertentu. Kalau karirnya lancar dalam bergereja, mulai jadi ketua ini, tanggung jawab ini, melayani ini, sibuk deh. Gitu. Lalu sudah sampai pada pimpinan, sampai fokus, bahkan ada yang akhirnya sampai jadi gembala sidang. Sampai di titik itu kebanyakan orang Kristen, apalagi disertai kemudian keluarganya baik-baik, anaknya sehat, usahanya lancar, diberkati. Lalu di bawah kesadaran, bukan tidak sadar, di bawah kesadarannya muncul, saya sudah ikut Tuhan dengan benar ini. Kegiatan apapun ikut, wah mau nyumbang apapun nyumbang, berkomunitas ria, habis gereja, fellowship, komsel, doa, semua ikut kerja keras. Kebanyakan kurikulum yang berlaku di dunia ini seperti itu. 100% kayak gitu semua. Lalu tidak pernah berpikir apakah keserupaan dengan Kristus itu sudah tercapai dalam hidupnya. Apakah karakter sudah berubah? Semua yang saya sebut kurikulum gerejawi rohani tadi itu salah? Tidak. Tapi itulah yang namanya religius Kristen. Itu namanya kegiatan rohani Kristen. Itu bukan spiritualitas Kristen. Bedanya apa? Religiusitas itu aktivitas doktrin
doktrinal. Ya, jadi ya itu gampang. Pada ajaran agama, melakukan ritual, yaitu tadi semua itu. Ini Denny Nayawan dari Fakultas Teologi UKI Tomohon yang bikin definisi ini karena agak sulit ya. Jadi aktivitas ya beragama. Sedangkan spiritualitas itu individu pengenalan diri akan Tuhan gitu loh. Orang-orang yang tadi ikut religi tadi, soal dia kenal Tuhan lebih dalam, mengenal Yesus lebih, dia itu kadang tidak peduli. Karakter juga tidak peduli. Makanya gereja itu masih selalu berisi orang-orang yang belum selesai. Puluhan tahun beribadah, ngilangin marah aja masih susah. Ngilangin dendam masih susah. Ada dendam enggak di gereja? Masih ada. Ada iri hati enggak? Masih ada. Bahkan yang lebih ganas-ganas lagi, ada rumah tangga cekcok, ada. Ada perselingkuhan, ada. Ada korupsi, ada. Ada hidup Senin, Sabtu, hidup duniawi, ada. Lalu minggunya walim ulama. Itu loh. Jadi hal-hal itu apalagi kalau dibumbui keluarganya baik, anak-anaknya sehat, hidupnya makin makmur, makin kaya. Saya tidak jelas dengan itu, tapi kasihan saja bahwa ini sedang menuju membangun religiusitas. Saya tidak sempat karena nanti terlalu banyak PowerPoint. Kalau kita waru, cari KTP-nya, hampir semua orang religius. Terbukti semua punya agama. Dan Indonesia terkenal paling beragama. Tapi kenapa ini tidak sinkron dengan yang namanya karakter dan perilaku? Angele kandhanane. Korupsi jalan terus, kejahatan jalan terus, kekesan. Waduh, pokoknya yang sesuai firman itu kok sulit tetap dilakukan. Nah ini kan ada yang miss. Harusnya semakin tinggi religiusitas. Kalau yang betul, kalau peta jalannya benar, ya mesti harus. Nanti ada beberapa cerita tragis. Karena di Alkitab juga tragis. Ada namanya Demetrius, ada namanya Alexander, ada namanya Demas dalam Alkitab. Itu yang semuanya itu gagal di tengah jalan. Hidup lamanya, ini kesalahan terbesar, makin religius itu dikira makin spiritual. Padahal tidak. Itu makin beragama, iya. Makanya dulu saya pernah sampaikan di sebuah khotbah, di sebuah negara di Belanda tahun sekian itu sampai mengimport napi. Karena penjara mereka pada kosong, nggak ono sing nggeni. Akhirnya minta napi dari negara Eropa lain, DKN. Pertanyaannya, Belanda itu negara religius tidak? Tidak. Orang ateis begitu banyak di sana. Tapi kenapa penjara bisa kosong? Korupsi bisa rendah. Negara-negara yang ateis, yang agnostik tidak mengakui Tuhan itu, antri tertib itu di jalan. Gak buang sampah sembarangan. Begitu care dengan orang lain. Apa yang menolong mereka? Padahal itu apa? Itu jiwa mereka loh itu. Roh dan jiwa mereka saja no spiritual, yang karena sudah pada level yang dewasa, mereka mampu hidup tertib. Makanya Kristus pernah ngomong, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, lu gagal deh. Lu bakalan reject deh. Hati-hati loh saudara ya. Aneh loh memang ini. Tapi sebaliknya negara yang mengaku paling beragama di dunia seperti di Indonesia, munggah live royokan loh saudara. Masih sering saya lewat di belakang setir, ada mobil, aduh mewah lagi, tiba-tiba kacanya turun, tisunya keluar, jerot gitu. Itu kan perilaku yang tidak berubah. Kalau saya kejar misalnya, tak stop. Itu kalau enggak Islam, Kristen, Hindu, Buddha pasti beragama dia.
Tapi kenapa perkara buang tisu gitu enggak bisa ditahan sedikit, taruh kresek, nanti taruh di tempatnya. Kalau saya ngomong begini bukan berarti kekristenan enggak ada yang kayak gitu. Bahkan sudah ikut sembarang kalir proyek di gereja ya. Tapi hal-hal seperti itu belum juga hilang. Hati-hati saudara ya, mulai hari ini berhenti secara religi. Mari kita mengenal Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Ini tidak gampang ya, ayo. Tapi saya janji saudara akan bisa lama-lama memahami apa yang dimaksud ini. Sebetulnya apa sih? Karena kita menempuh jalan yang bukan peta dari Allah. Itu loh. Nah sekarang peta dari Allah itu sebetulnya Tuhan sudah susun. Kalau mau benar gimana ini? Saya akan lebih cepat di sini. Seharusnya dalam segala hal, bahasa Indonesia sehari-hari, Efesus 4:15b, kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Katakan amin. Produk akhirnya gereja mesti ini. Itu gereja berhasil di mata Allah. Jadi tugas kami gereja tidak membuat saudara makin kaya, makin makmur, makin happy. Enggak. Tapi saudara makin serupa dengan Kristus dan itu tidak selalu happy. Menjadi serupa Kristus itu tidak selalu happy. Gak balas kejahatan itu unhappy. Sederhana. Ya kan? Kita ini sekarang dalam segala hal makin lama makin seperti apa? Bahkan setelah khotbah begini, termasuk para pengkhotbah golongan saya ini. Sudah tampil di banyak media. Tapi tidak seperti Kristus. Bahaya loh saudara. Maka ayo kita serius. Berita-berita mimbar, waduh Pak Ongrek kok gini terus. Karena saya punya kegelisahan rohani akhir-akhir ini. Yang takut, kalau Tuhan datang, kita tidak katut gitu loh saudara. Atau lebih ekstrim lagi, maaf. Jangan goyah iman saudara. Jangan-jangan gak selamat. Karena begini loh, cukup lama kita dinina-bobokkan percaya Yesus mesti selamat. Lalu gak peduli lagi. Kita gak perlu khawatir dengan itu. Gini loh, kita yang gak boleh khawatir sama Tuhan itu hanya masalah dasariah. Physically. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, kamu pakai, kamu minum, kamu tempati. Itu gak boleh khawatir. Tapi apakah saya bakalnya diterima dalam kekekalan? Harus senantiasa dalam ketegangan setiap hari. Nah kita balik, makan, minum, pakai, duit, khawatir terus. Masalah besok mlebu neraka atau swarga ketemu Yesus atau tidak, gak pernah khawatir loh. Aduh. Lalu jangan kamu khawatir. Yang Tuhan bilang itu, jangan kamu khawatir, burung di udara, sederhana. Masalah gitu-gitu itu jangan khawatir. Tapi apakah nanti namamu tercatat di surga? Itu perlu kita khawatir. Perlu cemas. Paulus yang sudah kayak begitu dia ngomong, jangan aku menjaga tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya jangan sampai setelah aku memberitakan firman aku sendiri ditolak. Karena aku juga sudah membaca apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 7:21. Banyak orang berteriak Tuhan, 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 Tuhan. Tapi akhirnya ayat 23 Matius 7:23. Pergi aku tidak kenal engkau katanya. Itu kan celaka itu. Sudah waduh soro setengah mati ternyata. Tuhan bilang gitu, aku tidak kenal kamu. Sudah. Untuk hal ini, khawatirlah saudaraku ya. Tapi makan pakai minum, physically, kesehatan, sekolah, karir, pabrik, perusahaan, deposito apa, udahlah jangan terlalu khawatir. Itu ya ini loh, setan itu selalu ngerubah urutan. Ini manusia di push di situ. Akhirnya surga yang perlu dikhawatirkan kalau dirinya enggak seperti Kristus. Itu tidak terlalu khawatir itu. Bahkan di
Kalau diceritani yang begini, aduh ngomong apa lah. Saku ke meneh sik bayar cicilan deh, bayangno saya. Cicilan jauh lebih mengkhawatirkan daripada keserupaan dengan Kristus. Ayolah, ini dunia ini disetting demikian oleh iblis, kita jangan masuk ke sana. Harusnya seperti ini. Maka petanya harus ini, kita jalan. Saya akan banyak ungkapkan, mulai hari ini saudara akan berkenalan dengan tokoh ini. Namanya Agustinus. Ya, dia disebut Santo Agustinus, lahirnya di Tagaste. Tagaste itu di Afrika Utara, ya. Tapi kemudian dia menjadi lama berkarir di Roma. Kemudian menjadi uskup di Hippo, ya juga sekitar Libya sekarang. Dia lahir 13 November 354, jadi abad ketiga, peralihan abad keempat Masehi. Wafatnya tahun 430, ya. Ayahnya namanya Patricius, ibunya namanya Monica. Wah, ini ibu yang luar biasa. Kapan-kapan saya ceritakan riwayatnya dia. Wes morat-marit dia hidupnya. Tapi berkat doa ibunya yang namanya Monica itu dengan curahan air mata dia akhirnya bertobat. Dia salah satu bapak gereja terbesar. Bahkan ada seorang teolog besar mengelompokkan dia dalam 26 orang terpandai di bumi. Itu dari ratusan ribuan diseleksi, sisa kira-kira sekitar kalau tidak salah 26 atau 36 orang terpandai di bumi. Termasuk di dalamnya yang terpandai di bumi 26 itu yang paling atas kurang lebih sesuai dengan urutannya Ayub. Nah, Ayub itu masuk di situ. Musa masuk di situ. Paulus masuk di situ. Nah, beliau masuk di situ. Ya, jadi Alexander the Great itu masuk di situ. Jadi orang-orang gede-gede semua. Ini beliau lahir tahun 354, matinya tahun 430. Jadi di abad 3 abad. Beliau menerangkan tentang oleh ilham roh tentang peta jalan yang mesti harus dilalui, yang mendidik kita supaya kita ini tahu. Saya coba belajar tentang dia dan ingin saya bagi kepada saudara. Maka yang pertama, pertumbuhan spiritual kita, mapnya, pertama, kita itu harus menerima yang namanya anugerah gracia. Dari mana itu? Ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita, oleh kasihnya kepada manusia pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan dengan perbuatan baik. Ya, ini kita sudah tahu. Gracia. Semua kita masuk gracia. Anugerah. Yaitu kita terima Yesus. Entah itu dari covenant, anak perjanjian. Anak perjanjian itu begini. Anak yang lahir di dalam keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Itu anak perjanjian. Covenant. Entah karena itu kemudian dia jadi anak Tuhan atau dari kepercayaan yang lain kita terima anugerah. Nah, tetapi karena rahmatnya kemudian kita dibaptis dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan seterusnya. Inilah yang disebut gracia. Tanda-tandanya kita terima anugerah. Tidak semua orang. Tidak semua orang, saudara. Kita orang terpilih. Sampai di sini katakan amin. Dan saya percaya saudara semua mengalaminya. Ini sebab karena kasih karunia. Kita semua, kamu diselamatkan. Dua unsur. Pertama anugerah, yang kedua iman. Jadi bukan hanya anugerah dok. Anda dapat anugerah, kita juga diberi iman untuk bisa mempercayai. Dan itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Lalu Rasul Paulus kepada Efesus tutup dengan sebuah diksi begini. Jangan ada orang memegahkan diri. Ya, kita akui. Ya, terima anugerah. Oke, ini kita sudah lewati. Ada yang belum dibaptis? Ada, saya tahu. Dan segera ini kita akan baptis saudara. Saya sudah janji juga kami kata baptis dewe kamu. Tapi nanti tulis pengertian dulu tentang Kristus. Diajar, lalu baptis. Yang belum baptis, baptis. Ini gracia. Ini tidak semua orang loh saudara. Karena tidak ada orang yang bisa mengaku Kristus kalau tidak Roh Kudus ada di dalam dia. Katakan amin. Ya, ini eman-emanan. Sayangi ini. Indonesia 270-80 juta, kekristenan masih 20%, 25%. Walaupun saya tahu berita tentang Kristus sudah menjangkau hampir seluruh bangsa Indonesia. Why? Karena tidak semua orang terima gracia.
dan kita orang yang terima gracia. Amin. Ini peta jalan, ikuti itu. Jangan ikut salah kaprah tadi. Lalu apa yang harus dilakukan setelah saudara ini? Maka ketika orang sudah beralih pemerintahannya, terima anugerah dan Roh Kudus memerintah kita, kita semua akan dibawa ke ini. Anugerah notisia itu harus terjadi. Apa itu? Kalau Roh Kudus datang dan menguasai hidup kita, dia menyatakan kebenaran tentang Allah. Akibatnya apa? Kita semua akan dibimbing untuk mengenal kebenaran. Orang yang sudah terima gracia, peta jalannya, kalau dia memang benar dipimpin oleh Tuhan, harusnya muncul kehendak kudus untuk tiba-tiba ingin tahu kebenaran. Itu pasti. Kalau setelah jadi Kristen saudara tidak ada kehendak kudus, big question. Karena Roh Kudus itu akan menuntun kita dalam TB kepada segala kebenaran. Pasti. Dan tiba-tiba saudara, meso itu misalnya. Kok sekarang gak pantas ya meso. Dari mana perasaan itu? Itulah kehendak kudus. Aku sekarang kok kepingin baca Alkitab. Itu kehendak kudus. Aku kok kepingin ibadah. Itu kehendak kudus dan itu harus diikuti. Aku sekarang kok kepingin memaafkan musuhku itu ya. Yang dulu rasanya aku benci sekali. Kok sekarang saya bisa humble ya. Aku kok gak ingin sekarang pamer-pamer dalam hidup. Aku sekarang kok jadi, pokoknya semua yang baik yang dituntut oleh Roh Kudus itu harus muncul dalam hidup kita. Dan kemudian saudara tiba-tiba tidak puas hanya baca firman Tuhan, dengar khotbah saja, ingin baca sendiri dan belajar firman. Makanya ini di titik ini saya agak repot karena ini jalan yang benar itu begitu. Kalau kehausan akan firman dan kerinduan belajar itu tidak gampang memang saudara-saudara. Belum muncul. Itu pertanyaan, kita itu mandek di gracia saja. Makanya tadi itu yang religius itu tidak peduli ini. Pokok ikut kegiatan physically aja itu. Lalu udah ada. Kerinduan belajar mengerti firman benar-benar. Karena apa? Kalau Roh datang, dia menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbing. Tiba-tiba muncul kehendak kudus. Apakah ini ada tanda ini dalam hidup kita? Tidak ada yang bisa menghakimi kecuali saudara dengan Tuhan. Nah kalau kita ikut Kristen lama, kehendak kudus tidak pernah muncul. Kita itu masih menyia-nyiakan kasih karunia. Berarti kita tidak ikut peta jalan, karena ini harus. Tiba-tiba muncul kehendak kudus. Rindu bersekutu. Tiba-tiba kepingin doain orang. Tiba-tiba kepingin ada orang susah kita nolong. Itu. Jadi kehendak kudus itu muncul. Dan yang jelas sekali, kita rindu ngerti Tuhan lebih. Coba sih Tuhan itu. Alkitab tak baca ya sih. Gitu. Tak belajar sih. Lanjut, peta berikutnya yang ketiga, notisia ya. Kristus telah mencurahkan rohnya padamu, dan selama rohnya ada padamu, tidak perlu orang lain mengajar kalian, sebab rohnya mengajar kalian tentang segala sesuatu dan apa yang diajarkannya itu bukan dusta. Ini komentar Yohanes kepada antikris sebetulnya. Tak perlu lagi sudah, kalau kamu benar peta jalanmu dipimpin Tuhan dan hidupmu dikendalikan Tuhan setelah terima anugerah, pasti rohnya mengajar kalian tentang segala sesuatu, apa yang diajarkan itu benar. Nah, benar ya, dari dalam itu dia kerja. Dampak jelasnya itu kanan kiri bisa tahu, oh dia sekarang kok jadi baik ya. Suami atau istri saudara tiba-tiba, wah kok dia jadi lembut sekarang ya. Kok dia sekarang bisa menghargai istrinya. Wah istriku sekarang kok bisa tunduk ya. Beda banget. Dan itu roh yang mimpin gitu loh.
Nah ini notisia ini muncul enggak dalam diri kita? Di marketplace pun kita sekarang jadi jujur. Kalau dulu ya wes ngakali didik gak apa-apa lah. Sekarang kok rasanya aduh gak pantas. Seperti ada CCTV rohani dalam diri kita. Kalau dulu matanya ada anyamannya, keranjang. Maksudnya gampang. Yang namanya mata keranjang itu. Yang gak puas dengan pria dan wanita. Tiba-tiba kok gak terlalu penting ya soal itu ya. Gitu. Lalu nggak perlu, udah repot-repot gitu. Nggak perlu KPK lalu ya. Walaupun ada kesempatan nih untuk korupsi gitu. Nggak pantas sayanya. Ini bukan gue nih. Dan saudara makin kenal dia. Itu step kedua, saudara sudah betul. Di peta jalan Tuhan. Ada notis ya. Tapi nggak berhenti di situ. Ini nanti saya terangkan. Saudara mesti ngalami yang ketiga yang namanya asensia. Setelah ngerti firman, tahu kesadaran, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Nah, sekarang mulai rajin jadi pelaku firman. Opo-opo sing dek firman mulai berusaha sungguh-sungguh dituruti, sungguh-sungguh ditaati. Ya, bukan kata pendeta, kata penatua, enggak, ya firman ini ngomong sendiri. Setiap firman itu tiba-tiba kita itu ada kerinduan untuk jadi pelaku firman. Keren ya, peta jalan ini ya, kalau kita ikuti mesti ngalami aksensia katanya. Asal rootnya itu betul. Bukan hanya pendengar saja. Makanya mimbar ini sayang. Pengkhotbah terhebat pun khotbah di sini, doa berkat selesai, kemudian kita tidak masuk peta jalan itu, ya wis hilang kabeh, menguap. Tidak ada pengaruhnya. Nah, apakah berhenti di situ setelah jadi pelaku firman? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya pendengar, sudah ada lompatan sekarang. Untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tiba-tiba melakukan firman, ingat berapa tahun yang lalu Bapak Gembala pernah bertanya, mudah atau susah ngikuti firman? Harusnya mudah bagi orang yang mengikuti peta jalan yang mau dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Iya. Yang nolak-nolak itu sebetulnya jiwa kita karena dikuasai tubuh. Lah roh ini netral. Roh itu kan, roh manusia itu lemah kata Yesus. Roh memang lemah. Lemah. Kelihatan buah itu enak sih, itu tubuh. Lalu jiwa mikir mempengaruhi rohnya. Oh ya wes katut. Itulah sebabnya jadi susah. Maka balik lagi ke awal. Harus terima gracia dulu. Lalu masuk notisia. Belajar dengan benar, rindu. Wah saya ini enggak ngerti ayat firman loh Pak Ong. Kalau begitu kan enggak bisa dapat notisia. Enggak. Buktinya apa? Firman ini sulit tapi firman ini juga sederhana. Banyak orang-orang sederhana tanpa diajar pun dia bisa kenal Yesus tiba-tiba dalam dirinya. Karena Tuhan melihat hati. Mungkin saudara baca enggak ngerti. Tapi penyingkapan itu datang dari Roh Kudus. Tiba-tiba saudara masuk dan itu kompatibel buat dirimu. Dan lalu rohmu makin kuat. Kalau roh kita makin kuat karena ditopang firman dan Roh Kudus. Waduh, jiwa kita enggak ada apa-apanya, sudah dikeroyok loro masalahnya. Dikeroyok Roh Kudus dan roh kita. Jiwa pasti nurut. Dan kalau jiwa sudah dikuasai oleh Roh Kudus, tubuh mah apa? Tubuh itu hanya pelaksana doang. Think-tanknya itu sudah dikuasai. Makanya benar-benar jadi pelaku sekarang. Nah, setelah asensi ada lagi enggak? Ada. Kalau sudah melakukan firman dan oleh rasul-rasul ini, para rasul ngalami itu. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, tinggal di loteng itu, belajar sungguh-sungguh firman, mereka mulai melakukan firman dan sekarang mereka mulai experience-nya. Apa itu? Mereka mulai menjadi ngalami betul-betul. Apa yang dulu terjadi semasa Yesus, mereka sekarang
bisa ngalami itu, gitu loh. Rasul-rasul diadakan bahkan mujizat rasul-rasul lebih gede daripada semasa mereka mengikut Yesus. Kalau Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus, terus nyembuhkan orang, tumpang tangan, pakai ludah, pakai tanah liat, pakai apa. Lah wong ini rasul-rasul kena bayangannya tok itu loh orang sakit sembuh. Mereka ngalami perkara yang lebih hebat. Tuhan Yesus 3,5 tahun cuma dapat 12 tambah 70 orang aja. Petrus sekali khotbah 3.000 loh. Gimana loh? Coba gak hebat. Jadi mereka ngalami betul experience ya. Karena melakukan firman tumbuh terus akhirnya mereka ngalami. Oh iya ya, firman Tuhan itu hebat. Dalam dirinya mulai masuk pengalaman rohani. Lanjutnya, nah ini ujungnya ini. Maka ada kata fidusia. Fidusia itu apa? Menyerahkan hidup. Mempercayakan penuh. Makanya ada penyerahan hak secara fidusia di hukum itu. Itu artinya diberi kepercayaan untuk pegang. Namun aku hidup. Akhirnya gitu sudah ujungnya. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, ini harus terjadi. Jadi mendaki terus. Gracia, notitia, aksensia, experiensia, dan fidusia. Akhirnya totally surrender to God. Hidupku sudah bukan aku lagi. Tapi Kristus. Makanya kalau dulu itu diomongi genduk kecil aja Petrus menyangkal. Tapi sekarang siapa takut ke Yerusalem. Saliban. Begitu mau disalib. No, aku tidak pantas dengan berdiri. Jungkelen aku tidak apa-apa. Totally surrender. Kalau dulu boro-boro begitu masih. Ini pengikut Yesus. Lari terbirit-birit. Tapi begitu dia masuk dalam pertumbuhan iman yang tepat. Dia tidak takut apapun. Nah kita harus dibawa ke level ini. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ini adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayo saudara, peta jalan ini kita jalan. Jadi jangan santai. Karena apa? Kalau kita tidak ikuti peta ini. Entah berhenti di Gracia, berhenti di Notitia, berhenti dimanapun. Dan mencari jalan sendiri. Hidup lama bisa terbit loh. Ada sebuah kisah sedih ya. Ini, warning. The sad tale of two evangelists. Kisah pilu, sedih. 2 orang sahabat karib. Yang satu kita kenal, Billy Graham. Dia punya sahabat karib namanya Charles Templeton. Ini orang-orang hebat pada masanya. Seperti Two Horse Roses, 2 kuda pacu rohani yang hebat mereka ini. Melayani hebat. Sampai satu ketika, Charles Templeton dalam khotbah-khotbah yang luar biasa. Bahkan ada ahli teologi mengatakan di masa itu dia bisa-bisa lebih gede dari si Billy Graham. Tapi Billy Graham itu finishing well, Charles itu tidak finish. Tragis kisahnya, demikian. Dia ini sudah ngalami gracia. Sudah ngalami notitia. Bahkan dia ini orang hebat. Pengetahuan firmannya hebat, khotbahnya hebat. Semua orang kaliannya hebat. Satu ketika, saya lupa, kurang begitu detail, apakah musim semi atau pada summer begitu, dia membaca sebuah majalah waktu itu, namanya Life Magazine, yang di dalam gambar covernya itu ada gambar seorang perempuan Afrika, itu bawa batok tempat makan, dari batok kelapa, kosong. Lalu ada judul di headline-nya Life Magazine itu, kapan hujan turun, begitu. Jadi majalah itu melukiskan terjadi kelaparan di Afrika karena lama nggak turun hujan. Hanya dengan lihat majalah itu loh, tiba-tiba Charles Templeton itu marah. Marahnya marah kepada Tuhan.
Dia itu ngomong, Tuhan tuh nggak adil. Kenapa nggak kasih hujan? Kenapa kok kayak begini orang Afrika itu? Orang yang sudah khotbah luar biasa hebat ini tiba-tiba menolak Kristus. Sejak hari itu dia tinggalkan pelayanan loh. Ini kisah, buka aja nanti di Google. Siapa Charles Templeton? Dia tinggalkan pelayanan itu. Dan kemudian dia banting setir dalam usaha sekuler. Antara lain menerbitkan majalah-majalah porno. Dan dia berhasil di situ. Nah sebelum itu dia sempat khotbah yang akhirnya dibukukan sama dia. Dia tulis ini, Farewell for God. Dan ada bukunya itu. Selamat tinggal Tuhan. Begitu tragis. My reason for rejecting the Christian faith. Jadi alasan saya menolak iman Kristen. Bayangkan ini. Orang yang sudah terima anugerah, jadi hati-hati. Walaupun sudah terima anugerah, kalau tidak sungguh-sungguh ikut peta jalan, bisa melenceng kayak begini. Dia pendeta hebat loh. Bisa tulis, khotbah langsung ditulis bukunya, diterbitkan. Dia jadi editor majalah porno malahan. Saking kecil ya bisa dibaca ini. My reason for rejecting the Christian faith. Jadi ya, apalah alasan itu. Dia bisa luka hati sama Tuhan. Dan kemudian meninggal. Bukan luka sama orang loh ini. Langsung luka sama Tuhan gara-gara majalah itu. Ini orang pointernya setengah mati bisa kayak begini. Makanya ini saya ingin katakan pada saudara. Hidup lama itu di level apapun saudara berada. Tetap harus diwaspadai dia bisa bangkit kalau kita tidak hati-hati. Jangan sombong, kok jadi Kristen 50 tahun aku pasti beres. Tidak. Kalau kita tidak pelihara betul. Sampai akhirnya dia berhasil dalam hidup secara karir. Dan dia sempat tinggal di sebuah flat mewah. Ya, di kota New York. Bilangannya kalau di sini itu ya bilangan yang mewah ya, di Kota Malang itu di mana? Kalau di Jakarta mungkin di daerah Menteng, itu di New York dia tinggal di Manhattan. Oh itu enggak sembarangan orang bisa tinggal di Manhattan. Miliar dolar di situ dan dia tetap jadi ateis di situ. Sampai satu ketika ada seorang wartawan senior teringat kisah dan buku-bukunya ini kembali mendatangi dia. Karena sejak hari itu dia ketika diwawancarai, kalau begitu pewawancara mulai ngomong Tuhan itu, I don't want to talk about God, I don't want to talk about, aku pokoknya gak mau ngomong Tuhan lagi sudah. Ganti topik, ganti topik, ganti topik. Sampai satu ketika ada seorang wartawan namanya Lee Strobel, itu memberanikan diri wawancarai dia di flatnya. Tapi kalimatnya diganti. Aku gak bicara Tuhan. Charles, bolehkah saya bertanya? Do you mean if? Bolehkah saya kalau saya nanya sesuatu bukan tentang Tuhan? Ya, oke. How about Jesus? Bagaimana tentang Yesus? Tiba-tiba Charles Templeton tertunduk dengan tangan gemetar, dia menangis. Apa? Yesus katanya. Ya. Kalau kamu tidak mau tak tanya tentang Tuhan sekarang. How about Jesus? Dengan menangis dia akhirnya ngomong, I miss him. Aku merindukannya katanya. Tapi sampai di situ tak. Oke, I miss him. Get out. Habis waktu wawancaranya habis, keluar roh kamu. Dia hanya jawab satu kata, I miss him sambil nangis. 2 tahun kemudian dia meninggal sebagai seorang ateis.
Baca kisahnya di Google. Lee Strobel atau Charles Templeton ini. Jadi ngeri bukan? Dalam tahap apapun, kalau orang tidak ikut peta jalan, mungkin saudara tidak sedramatik dia. Tapi dalam hatimu engkau sudah sebetulnya tidak percaya Tuhan, itu hati-hati. Karena hidup lama bisa bangkit. Mari saya tutup dengan nasihat kudus. Oleh karena itu Rasul Petrus itu menasihati kita. Karena kuasa ilahinya, dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan dia lewat peta jalan itu. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Petrus ngomong, oleh karena itu, lu yang sudah terima anugerah, ikuti jalannya. Supaya kamu nantinya boleh menerima kodrat ilahi. Terjemahan yang lain, sifat-sifat Kristus itu akhirnya jadi milikmu. Hati-hati, ikuti jalan terus. Dan luput dari hawa nafsu. Sebab ini, kalau kamu sudah beriman, terima anugerah, justru kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita. Kamu harus dengan sungguh-sungguh, ya itu, berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Pada pengetahuan penguasaan diri. Pada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan terus ini. Peta jalannya itu naik. Jadi orang beriman iya. Lalu mulai bisa melakukan kan segala sesuatu masuk dalam kebajikan. Kalau sudah masuk dalam melakukan firman, bisa ikut apa-apa, notisia bisa ngerti firman, ya harus ditambah dengan pengetahuan. Karena apa? Kebajikan kita, perbuatan baik kita, kalau tidak kita lakukan karena dorongan Roh Kudus, itu tidak bernilai kekal. Makanya kadang kebajikan, kebaikan pun itu. Kalau hanya karena tekad diri kita, karena jiwa kita, itu motivasinya bisa salah. Kebajikan mesti harus ditambah dengan pengetahuan, terus dicek gitu loh. Charles Lewis itu pernah ngomong ya, virtue, kebajikan itu justru sangat berbahaya. Kalau tidak dicek, terus diikuti pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, itu bahaya. Karena orang bisa berlindung di balik kebahagiaan itu. Sebetulnya dia sedang tidak tulus-tulus amat. Maka hati-hati. Petanya itu mesti masuk. Petrus ini keren banget. Terus ikuti itu. Ya, kebajikan itu dengan pengetahuan terus menanjak. Coba saya tuntaskan ya. Sebab apabila semua itu tadi ada padamu berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil lah ini. Dalam pengenalan Kristus Tuhan kita. Perhatikan ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki, artinya peta jalan ini tidak diikuti naik terus menambahkan kepada imannya. Dia menjadi buta dan picik. Dia bisa lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bisa jahat lagi. Benar ya, saudara? Jadi peta jalan mesti diikuti. Kalau tidak, saya punya, ini tidak saya tulis di sini. C.S. Lewis itu ngomong begini, bahkan kebaikan dan kebajikan harus dicek. Kalau tidak, dia itu lebih berbahaya daripada kejahatan yang terang-terangan katanya. Orang bisa manipulir oleh karena jiwa manusia itu bahaya. Maka saudara, sampai di sini saya harap, ya di tengah kebingunganmu saya tahu agak berat, tapi saudara mesti ngerti bahwa maksudnya adalah naik terus sampai saudara tiba pada Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Lalu kita tidak punya lagi peluang untuk kembali kepada hidup yang lama. Ayo teman-teman yang mainkan musik. Legenda Viking kadang perlu kita lakukan untuk hidup rohani. Bangsa ini ketika menyerang
bangsa lain dalam peperangan. Pasukan sudah nyebrang. Sebelumnya infanteri bikin jembatan. Setelah nyebrang semua biasanya, ketika tentara sudah sampai di seberang, tentara Viking, noleh ke belakang, jembatan itu dibakar dulu. Supaya tidak boleh ada satupun tentara nanti yang jadi takut dan balik pulang. Sama kan? Ketika Elia juga memanggil Elisa. Dia tinggalkan mata bajaknya, bakar sapinya, ini tinggal. Supaya tidak ada balik lagi ke sana. Hari ini, engkau sudah terima anugerah. Jangan punya ide sedikit pun untuk memberi peluang manusia lama itu bangkit kembali dalam hidup kita. Kau mesti ikuti penuh. Dan ini tidak mudah. Ayo kita berjuang. Saya sebagai penatua, Pak Sugerto Gembala, Pak Roni juga Gembala kita, Pak Arifin dan kita semua ayo gandeng tangan. Saudara nggak bisa jalan sendiri. Kalau enggak, Charles Templeton aja jatuh. Demas saja jatuh. Alexander jatuh. Demetrius jatuh. Salomo jatuh. Saul jatuh. Artinya mereka-mereka yang jatuh dan tidak pernah bisa kembali. Judas jatuh. Tapi mari kita yang hadir di sini ikuti peta jalan ini. Ketika godaan manusia lama mulai meraja, biarlah engkau tetap kuat bersama dia. Tuhan memberkati.